Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yulistianingrum dari kelas A119 dengan nomor induk mahasiswa 135191008. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 mikrobiologi teori. Di sini saya akan menjelaskan materi penyuluhan terkait parasit dengan contoh lalat daging. Lalat daging ini biasa dapat kita temui di bagian pasar dan warung yang terbuka yang biasanya terdapat daging segar. Lalat daging ini memiliki ciri-ciri berwarna abu-abu dan berukuran sedang sampai dengan besar yang memiliki 3 garis gelap pada bagian dorsal toraksnya dan memiliki corak seperti papan catur pada bagian perutnya. Lalat ini bersifat viviparous dan mengeluarkan larva hidup pada perkembangbiakannya seperti daging dan bangkai yang membusuk. Lalat daging ini merupakan dari organisme Sarcopagidae. Biasanya lalat daging ini dapat menimbulkan suatu penyakit proses masuk ke dalam tubuh, yaitu yang pertama lalat, yang kedua adanya media untuk dia hinggapi atau menempel atau menyebarkan telur lalat ini. Contoh medianya yaitu makanan, susu, sayur mayur, ikan atau daging. Nah, si lalat tersebut menghinggapi media ini untuk menyebarkan telur lalatnya, kemudian si media dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian telur lalat ini masuk bersama media ke dalam tubuh manusia tersebut dan akan menimbulkan suatu penyakit. Saya Eka Putri Marsita, NIM 135191013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang disebabkan oleh lalat daging, yaitu meliputi diare, kemudian tifus, disentri, dan kolera, serta cacingan. Ciri-ciri umum dari penyakit tersebut adalah mual muntah, sakit perut, kemudian tubuh lemas, dan kehilangan nafsu makan serta dehidrasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai siklus perkembangan lalat. Terdiri dari 4 fase, yaitu fase telur, fase larva, fase pipa, dan fase menjadi lalat dewasa. Masing-masing fase membutuhkan waktu. Fase telur untuk menjadi fase larva itu membutuhkan waktu 3-4 hari. Kemudian dari fase larva menjadi fase pipa itu membutuhkan waktu sekitar 13 hari. Untuk menjadi dari fase pipa menjadi fase lalat dewasa membutuhkan 15-25 hari. Keempat fase itu berlangsung selama sekitar 18-23 hari dari mulai telur hingga menjadi lalat dewasa. Saya Izati Fidatul Zakiro dengan NIM 135191006 akan menjelaskan tentang pengobatan yang disebabkan oleh lalat daging. Pengobatan yang pertama yaitu untuk penyakit diare. Untuk penyakit diare disarankan menggunakan Nyudiatap karena Nyudiatap mengandung senyawa atapulgit aktif dengan mekanisme kerja mengikat asam, zat beracun, bakteri, ataupun kuman yang dapat menyebabkan diare. Atapulgit memiliki pH 7-9,5 dan efektif bekerja sebagai obat diare ketika dimurnikan dan diaktifkan terlebih dahulu dengan cara pemanasan supaya dapat meningkatkan kemampuan absorpsinya. Yang kedua, untuk penyakit cacingan. Untuk penyakit cacingan disarankan menggunakan obat Pyrantel Pamual yang digunakan untuk mengatasi cacing kremi dalam tubuh dengan cara dilumpuhkan kemudian dibuang keluar melalui tinja. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit kolera. Penyakit kolera dapat diobati dengan mengonsumsi zinc untuk mempercepat penyembuhan diare. Selain itu diberikan juga larutan oralit yang berfungsi untuk mengganti garam, gula, dan mineral yang hilang dari tubuh akibat diare.
Dan yang terakhir untuk penyakit disentri. Penyakit disentri dapat diobati dengan Attapulgite karena Attapulgite bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus besar, membantu agar tinja lebih padat dan mengurangi kram perut pada orang yang sedang mengalami diare. Obat ini juga mampu mengikat bakteri atau racun penyebab diare dan mengurangi kehilangan cairan. Selain itu diberikan juga paracetamol guna meredakan nyeri dan demam. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.